kita masukkan di harga. Nah, misalnya yang keempat juga begitu. Jasa desain interior yang tahap 4, misalnya 1 juta. Nah, oke. Jadi di sini kita lihat kuantitas terproses. Artinya ini kita bisa mengetahui sudah sampai di mana nanti untuk tagihan-tagihannya. Oke. Nah, jadi pada saat nanti misalnya kita sudah melakukan pekerjaan, kemudian kita ingin menagih tahap yang pertama, nah kita tinggal klik di sini penjualan, faktur penjualan. Nah seperti itu. Jadi klik di faktur penjualan, kita pilih yang Abadi Phone Center. Nah lalu kita akan ambil di pesanan. Nah ambil di pesanan. Nah tentunya nanti ada pesanan di sini. Nah berarti kali ini saya hanya tagih yang tahap 1 saja. Yang tahap 2, 3, 4 nanti. Nah, di sini saya bisa melakukan tagihan terhadap yang tahap 1 saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kita buat untuk tahap 1. Nah, ini sudah ada proyeknya. Nah, jadi kalau saya simpan, ya, setelah saya simpan dan coba saya lihat lagi yang Abadi Phone Center tadi. Nah, maka di sini sebenarnya sudah ada jurnalnya. Nah, jadi piutang dengan pendapatan. Nah, nanti kalau dia bayar, kita tinggal proses menjadi pembayaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa kontrol di bagian pesanan penjualan. Nah, di pesanan penjualan ini kita bisa kontrol, oh, ternyata sudah ditagih ya. Nah, yang untuk jasa desain yang tahap pertama itu sudah ditagih. Nah, ini ada kuantitas terprosesnya. Berarti yang ini belum ditagih. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya? Nah, biaya-biaya itu bisa kita keluarkan antara lain misalnya kita ada pembayaran langsung ya. Misalnya saya ambil dari kas kecil. Saya ambil dari kas kecil untuk biaya transportasi ya. Misalnya transportasi ada atau tidak transportasi. Nah, ini seperti itu ya. Misalnya transportasinya keluar 100.000. Nah, proyeknya ini akan saya pilih. Oh, jasa interior 1. Nah, begitu. Jadi ini bisa kita pilih proyeknya di sini. Misalnya rincian, proyek, saya daftar di tabel. Oke. Saya simpan saja ya. Nah, ini pembayarannya. Jadi misalnya saya buka seperti ini, maka nanti akan kelihatan proyeknya. Nah, oke. Jadi begitu juga kalau misalnya kita melakukan pembelian melalui faktur pembelian. Nah, faktur pembelian bisa barang maupun jasa. Jadi misalnya saya beli di supplier, oh saya beli di A+, ya. Saya beli jasa misalnya. Nah, jasa itu bisa kita buat dia sebagai biaya di sini. Jadi misalnya beban konsultasi ya. Nah, seperti itu. Nah, beban konsultasi atau beban perlengkapan atau beban alat tulis lah ya. Nah, ini faktur saya masukkan. Jadi di sini alat tulis biayanya. Nah, jumlahnya misalnya ini dalam dolar ya. Ini kita ubah jadi IDR. Kantor, alat tulis kantor. Nah, di sini misalnya jumlahnya 20.000. Maka saya bisa pilih proyeknya. Nah, ini dia. Ya. Nanti ini sudah masuk sebagai hutang ya. Nah, hutang dan proyeknya juga sudah ada. Nah, begitu juga kalau saya beli barang. Jadi, waktu saya beli barang, nah saya pakai faktur pembelian, nanti barang itu ditampung di dalam gudang dulu. Nah, pada saat nanti barang tersebut misalnya tinta atau dan sejenisnya saya ambil, saya keluarkan, maka saya bisa alokasikan itu menjadi biaya. Jadi misalnya di sini saya buat penyesuaian persediaannya. Nah, di penyesuaian persediaan misalnya saya ambil taruhlah charger iPhone ya. Saya ambil pengurangan sebanyak 1 untuk proyeknya apa. Nah, tentunya di sini saya akan memilih biayanya ya. Nah, biayanya misalnya biaya perlengkapan proyek. Nah, jadi caranya saya tinggal buat di preferensi untuk memasukkan daftar biaya di penyesuaian persediaan ini ya, di akun persediaan, kemudian di persediaan. Nah, ini dia ya. Misalnya beban perlengkapan ya. Perlengkapan. Nah,
Seperti ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jadi di sini saya langsung pilih sebagai beban perlengkapan. Nah, ini dia. Jadi beban perlengkapan sejumlah berapa? Oke, saya klik simpan dulu. Nanti kita akan bisa lihat. Nah, berarti sejumlah 190.000. Nah, dengan demikian kalau kita mau lihat daftar laporannya per proyek, nah bisa kita lihat di sini. Nah, untuk pusat laba dan biaya. Nah, ini ada namanya laba rugi proyek. Jadi di sini saya bisa pilih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian proyek yang mana saja ya. Misalnya jasa interior 1, jasa interior 2. Nah, saya tinggal tampilkan. Nah, di sini sudah langsung kelihatan ya pendapatan untuk jasa interior 1 yang proyek jasa interior 1 dan juga biaya-biayanya. Nah, biaya-biayanya sampai laba bersih pajak per proyek. Nah, ini dia. Nah, kalau jasa interior 2 belum ada, karena belum ada progres transaksinya. Nah, kira-kira, nah itu contoh sederhana ya, contoh sederhana dari suatu proyek interior. Jadi kita bisa selain mengetahui laporan keuangan secara keseluruhan, ya laba rugi ini juga kita bisa mengetahui laba rugi per proyek. Nah, jadi misalnya di sini beban alat tulis kantor untuk proyek jasa interior 1 dengan 2 ini mana yang lebih besar. Nah, itu bisa ketahuan juga di situ ya. Nah, mana yang labanya lebih besar, mana yang penghasilannya lebih besar itu bisa ketahuan di sini.